Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar materi usaha energi dan daya. Sebelum memasuki materi usaha energi dan daya, bagi yang belum mengerjakan tugas-tugas dan ulangan materi sebelumnya, harap segera mengerjakan tugas-tugas dan ulangan tersebut, yaitu untuk materi besaran dan satuan, kinematika gerak, dan hukum Newton. Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir tepat waktu jam 7 dan paling lambat jam 8.00. Kemudian kita langsung masuk materi usaha energi dan daya. Oke, kita klik usaha energi dan daya. Di sini pada materi usaha energi dan daya ada materi dan bahan bacaan, tugas-tugas, dan latihan serta ulangan online. Pada materi dan bahan bacaan, kita buka materi usaha energi dan daya. Di sini ada file yang harus kita download. Oke, di sini materi uraian usaha energi dan daya diawali dengan materi usaha. Di sini silakan dibaca mengenai definisi usaha secara matematis. Usaha dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu gaya dan jarak atau perpindahan. Lambang usaha adalah W dari kata work, kemudian satuannya joule. Di sini merupakan perkalian antara gaya dan perpindahan. Gaya satuannya Newton, perpindahan satuannya meter. Kemudian, bila gaya yang dikerjakan pada benda membentuk sudut tertentu, misalkan sudut alfa atau miring di sini, maka gaya tersebut kita proyeksikan ke arah horizontal atau sumbu X dan ke arah vertikal sumbu Y. Karena benda bergerak ke arah horizontal, maka yang berpengaruh hanya gaya dalam arah horizontal, yaitu F cos alpha. F cos alpha. Maka usaha yang dikerjakan pada benda W sama dengan F cos alpha kali S. Jadi di sini gayanya, karena gayanya miring, kita proyeksikan ke arah benda bergerak, yaitu F cos alpha. Sehingga W sama dengan F cos alpha kali S atau kali jarak. Kerja mandiri silahkan dikerjakan untuk latihan, tetapi tidak dikirim ke classroom. Kemudian usaha juga dapat dicari dari grafik gaya terhadap jarak. Ini grafik gaya terhadap jarak bisa dicari. Besarnya usaha dihitung dari luas grafik tersebut, yaitu luas di sini, luas yang diarsir ini, luas ini. Nah, ini dapat dicari atau dihitung besarnya usaha. Kemudian energi. Materi ini sebenarnya sudah dibahas waktu SMP. Kita mengulang lagi. Energi ini merupakan salah satu konsep yang penting dalam sains. Nah, di sini energi satuannya sama dengan usaha, yaitu joule. Dapat dikatakan juga usaha itu adalah energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau suatu usaha. Sehingga energi merupakan sebuah kemampuan untuk melakukan usaha. Dapat dikatakan usaha merupakan aplikasi dari energi. Ketika kita makan misalnya, kita memiliki energi, maka namun energi kita tidak akan terlihat kecuali ketika kita melakukan usaha. Saat melakukan usaha itulah kita mengeluarkan energi. Maka usaha dan energi ini mempunyai hubungan dan memiliki dimensi serta satuan yang sama. Kita langsung ke materi energi potensial. Energi potensial ini energi yang dipengaruhi oleh kedudukan benda terhadap titik acuan. Ketika benda berada di bumi, maka dipengaruhi oleh ketinggian dari permukaan bumi, di mana energi potensial dirumuskan dengan mgh. F sama dengan m massa, g gravitasi, dan h ketinggian. Kemudian ada juga energi potensial pegas. Pegas ketika ditarik oleh gaya tertentu atau diberi simpangan atau pertambahan panjang, misalkan benda
Misalkan pegas ini kita tarik dengan jarak tertentu, maka itu adalah adanya pertambahan panjang. Ketika ada pertambahan panjang, maka di sana berpotensi memiliki energi. Artinya saat kita lepas, maka pegas ini akan memiliki energi. Besarnya energi potensial pegas setengah K delta X kuadrat. K konstanta pegas, delta X pertambahan panjang yang diberikan. Jadi pertambahan panjang ini semakin besar atau semakin panjang, maka energinya semakin besar. Kemudian energi kinetik, energi yang berkaitan dengan gerakan suatu benda. Jadi setiap benda yang bergerak akan memiliki energi kinetik. Karena energi kinetik dipengaruhi dua faktor, yaitu massa dan kecepatan benda. Di sini dirumuskan dengan setengah mv kuadrat. Kemudian energi mekanik. Energi mekanik merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Sehingga EM sama dengan EP plus EK. Dan di sini pada akhir pelajaran tentang energi diuraikan tentang hubungan antara usaha dengan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Silahkan diulas atau dibahas sendiri dan difahami. Nah, setiap kerja mandiri silahkan dikerjakan untuk latihan. Kemudian setelah kita membahas energi, kita bahas daya. Daya merupakan kemampuan untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi suatu bentuk energi lain, atau secara matematis daya ini merupakan usaha dalam selang waktu tertentu. Usaha tiap detik, yaitu W per T, atau energi yang dikeluarkan setiap satuan waktu tertentu. Hingga P sama dengan W per T. W ini merupakan usaha atau energi, kemudian dibagi T waktu. Daya, lambangnya P dari kata power, satuannya watt. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari ditemukan kondisi ideal ini sangat sukar. Maka biasanya daya yang dikerjakan ini tidak 100%. Untuk memperoleh daya 100% ini sangat sulit dalam kehidupan sehari-hari, maka di sini ada konsep efisiensi daya. Efisiensi daya merupakan perbandingan antara energi atau daya yang dihasilkan dibandingkan dengan usaha atau daya masukan. Efisiensi ini lambangnya seperti ini, seperti huruf N, tetapi lebih panjang ekornya itu atau sebelah kanannya. Efisiensi merupakan W out atau W yang dihasilkan dibandingkan dengan W in atau W yang awal, W yang menjadi modal, usaha yang menjadi modal. Jadi usaha itu, efisiensi itu adalah keluaran dibagi masukan. Jadi W out, W yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dengan W yang dimasukkan dikali 100%, atau dapat juga merupakan P out per V in. P out ini P yang dihasilkan, P in daya yang dimasukkan atau yang dibutuhkan kali 100%. Contoh-contoh silahkan. Untuk contoh-contoh ini di sini ada pembahasannya. Untuk pembahasan soal ini jangan hanya dibaca, tapi coba dibuktikan dengan menghitung sendiri. Contohnya nomor 1 ini mungkin perhitungannya sangat mudah. 2 kali 3, 6. Oke, kita langsung pahami kenapa ini kok penyelesaiannya WF kali S. Silahkan baca soalnya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini di sini dikatakan bahwa gaya membentuk sudut 60 derajat. Maka W sama dengan Fs cos alpha. 4 kali 2 cos 60. Cos 60 dari mana? Cos 60 bisa dilihat dari tabel trigonometri atau dari kalkulator. Cos 60 nilainya ini untuk satuan derajat. Nanti kalau pakai kalkulator degree. Ya, derajatnya dalam satuan degree, maka cos 60 ini adalah setengah. Sehingga 4 kali 2 8 kali cos 60 setengah hasilnya 4. Kemudian nomor 3 ini kita mencari luas
luas bidang dari grafik F terhadap S yang telah kita bahas. Kemudian nomor selanjutnya silakan untuk difahami dengan cara menghitungnya sampai mendapat hasilnya benar-benar bahwa di pembahasan soal ini hasilnya benar sesuai dengan perhitungan Anda. Bagi yang belum paham atau ada soal yang kurang dipahami, silakan bisa ditanyakan melalui WA atau secara langsung. Oke, langsung kita ke pembahasan soal usaha energi dan daya. Di sini ada tugas yang harus dikerjakan dan dikirim ke classroom. Pembahasan soal usaha energi dan daya di sini sama seperti tadi contoh. Di sini merupakan kumpulan contoh soal dan pembahasannya. Di sini secara lengkap diuraikan keadaan-keadaan dan aplikasi dari usaha energi dan daya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dipelajari dengan cara memahami soal, kemudian memahami penyelesaian dan hasilnya dihitung sendiri, baik pakai kalkulator atau menghitung secara manual, namun paham bahwa hasilnya memang dalam pembahasan ini benar. Sehingga inilah yang akan melatih nalar. Kemudian tugas yang harus dikirim ke classroom berada pada latihan dari pembahasan soal ini, yaitu latihan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini silahkan dikerjakan dan dikirim ke classroom. Misalkan nomor 2, sebuah benda bermasa 25 kg terletak pada bidang miring tanpa gesekan dengan sudut 60 derajat terhadap garis mendatar. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan benda bergeser sejauh 2 meter ke arah bawah, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah, nah ini keadaannya bidangnya miring, bukan gayanya miring. Sehingga kita lihat pada contoh soal, untuk nomor 2 ini, mana yang cocok untuk mengerjakannya. Di sini ada soal nomor 8. Soal nomor 8 ini bidang miring, bisa dijadikan acuan. Atau juga soal nomor 7, ini pada bidang miring. Nah itu. Atau juga soal nomor 3. Nah ini bisa dijadikan acuan untuk mengerjakan soal nomor 2. Ya, jadi bukan gayanya miring, tapi bidang tempat benda berada miring untuk soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Oke, kalau 10 meter di atas tanah berarti di sini ada energi potensial. Jika EP adalah energi potensial benda dan EK adalah energi kinetik benda, maka saat posisi benda 3 meter di atas tanah berlaku. Nah ini gunakan konsep energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di sini posisi awal energi mekanik EP plus EK sama dengan EP2 plus EK2. Oke, kita lihat untuk soal nomor 3 ini, contoh soal yang dapat menjadi acuan adalah di sini contoh soal nomor, di sini tidak ada, tapi ada di contoh soal yang tadi, pada materi tadi, yaitu yang kaitannya dengan hukum kekekalan energi mekanik. Kita lihat di sini soal yang contoh soal yang tadi, silakan dilihat di contoh soal yang tadi. Kemudian soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini baru gayanya miring. Gayanya miring sehingga di sini berlaku rumus W sama dengan F cos alpha kali S ya. Kemudian soal nomor 5 dan nomor 6 silahkan di sini sudah dibahas. Untuk soal nomor 6 ini mencari dengan menghitung luas grafik, dan nomor 5 juga ini kaitannya dengan
hukum kekekalan energi kinetik. Coba kita lihat di sini untuk soal-soal yang kaitannya dengan energi kinetik. Di sini kita lihat materi yang telah kita download tadi. Nah, ini pada soal-soal ini ada pembahasan. Nah, contoh soal nomor 7 ini merupakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini rumusnya ini EP1 EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Ini dapat digunakan untuk mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 5. Nah, ini nomor 8 juga sama, walaupun bentuknya seperti ini tapi prinsipnya sama. Ini nomor 7, 8, 9, 7, 8 aja, 7, 8. Dapat dijadikan acuan untuk mengerjakan soal nomor 3, nomor 5 latihan tadi. Oke, terima kasih. Silahkan dikerjakan latihan tadi, yaitu latihan nomor 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dikirimkan ke classroom. Apabila ada yang kurang dipahami, sekali lagi silakan bertanya melalui media sosial WA atau langsung. Ini latihannya jangan lupa nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.